Halo Sanar, selamat datang di podcast Chemistry. Kali ini kita bakal ngobrolin suatu benda mungkin ya, suatu hal yang sering banget kita lihat, tapi mungkin jarang banget kita pikirin lebih dalam. Kali ini bakal ngobrolin rokok. Namanya Sanar, perkenalkan nama aku Kania. Nama aku Cahaya. Dan aku Aldo. Jadi kita kan ngomongin sejarah rokok. Jadi rokok ini pertama kali ini kayak gimana sih sejarahnya gitu kan. Nah, jadi asal mula rokok itu pertama kali bukan temukan sih, sudah digunakan oleh suku-suku pedalaman di Amerika, terutama Amerika Tengah ya. Suku-suku India. Jadi Indian itu sebenarnya tuh Indian itu agak rasis sih Indian. Suku-suku Indian ini nggak cuma di Amerika Utara doang, tapi sampai Amerika Tengah. Nah, di Amerika Tengah ini pertumbuhan tembakau itu cukup besar gitu. Nah, pertama kali tembakau ini sampai ke Eropa, itu tentunya waktu Christopher Columbus ke Amerika. Nah, rokok ini akhirnya berkembang gitu, jadi komunitas global itu di abad ke-17 sampai ke-19. Tembakau menjadi komunitas dagang penting di Eropa dan koloni-koloninya. Nah, itu disitulah perkembangan tembakau gitu. Itu aja doang sih sebenarnya. Nah, produksi massalnya itu abad ke-20. Rokok seperti yang kita kenal sekarang mulai populer setelah mesin penggulung rokok, jadi buat lintingnya itu jadi yang linting rokok jadi bisa lebih mass production gitu lah. Akhirnya baru dijual-jualin gitu. Sama apa ya, Philip Morris ya, nggak tahu lah, itulah. Rokok di Indonesia tuh dimulai sekitar abad ke-17 dengan kedatangan perdagangan Eropa yang memperkenalkan tembakau. Lalu pada tahun 1880 di Kudus, jadi pembuatan rokok itu pertama kali ada di Kudus yang dibuat oleh Haji Jamri yang meracik tembakau dan cengkeh untuk obat batuk awalnya. Iya. Buat batuk pakai rokok ya? Bukan obat batuk, dia tuh katanya sih ngerasa sesak gitu dadanya, dada si Haji itunya. Tapi dia ngecampurin antara apa tadi mungkin bahan-bahan rokok sama cengkeh, tembakau sama cengkeh yang bisa kayak menghilangkan sesaknya. Oh, dia jadi relax kali ya? Jadi relax, betul. Oke. Nah, udah sih itu dong. Kretek itu karena ya itu tadi itu namanya. Nggak ngerti cowok. Ini karena pas dibakar tuh ada suara kretek-kretek, kayak namain kretek gitu. Oh, ini benar. Ramuan ini awalnya digunakan untuk mengobati nyeri dada, namun kemudian berkembang menjadi rokok kretek yang populer. Terus industri kretek ini tumbuh pesat dengan tokoh penting seperti Niti Semito yang mendirikan pabrik cap bal 3 pada awal abad ke-20. Perkembangan teknologi seperti mesin pelinting pada tahun 1960-an mendorong industrialisasi dan munculnya perusahaan besar seperti Sampurna, Gudang Garam, dan Jarum Super. Gitu, oke. Nah gitu guys, tadi kan membicarakan sejarah kretek dari dunia gitu, dari di luar Indonesia, terus masuk juga ke Indonesia itu gimana. Nah kali ini aku pengen bahas terkait mungkin rokok. Kalau kita pertama kali denger rokok dan vape itu untuk sekarang gitu, pasti nggak jauh atau kayak melekat tuh dengan bayi cukai gitu atau cukai. Nah di tahun 2024 aja negara ini dapat penerimaan cukai itu dari rokok dan vape, dari rokok itu sampai 200 triliun rupiah atau kayak hampir 1/10-nya total APBN pada tahun 2024 itu gitu. Artinya ya rokok tuh sebenarnya bukan hanya suatu konsumsi aja gitu, tapi bisa dibilang kayak urat nadi keuangan negara kayak gitu. Nah makanya tuh wajar banget kayak gitu pemerintah Indonesia tuh enggak kayak langsung menolak atau serta-merta melarang rokok total gitu, karena ya pastinya alasannya mungkin adanya dampak buruk gitu kan buat kesehatan ya, karena dari rokok itu aja tuh ya bisa membantu keuangan negara. Enggak hanya itu juga, tapi jadi jutaan pekerja yang hidup di industri rokok ini gitu ya. Di industri rokok ini kan pasti ada buruh pabrik, ada petani tembakaunya, ada pedagang kecil gitu. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba pemerintah kayak menolak gitu atau kayak melarang gitu rokok itu diperjualbelikan gitu. Jadi ini kayak pedang bermata dua gitu ya. Jadi kayak ya selain duit dari cukai, tapi juga banyak juga aspek ekonomi dari rakyat, aspek ekonomi kerakyatan yang bikin pemerintah tuh kayak harus bikin 2 kali lah gitu.
Terus apa lagi ya? Nah, terus mungkin untuk sekarang gitu, apa namanya dia, nggak banyak orang ngerokok doang, tapi juga udah masuk ke vape. Nah, si vape ini juga bukan katanya sih sekarang udah di bea cukain lagi kan, otomatis daya rokoknya tadi udah sangat menguntungkan sekali kan. Ditambah adanya vape gitu. Jadi seperti membuat pasar baru gitu. Otomatis si vape ini juga ada dikasih bea cukai menguntungkan negara juga gitu. Apa? Nah, yang jadi pertanyaan nih, kenapa ya orang-orang ya itu bisa berpindah dari rokok ke vape? Itu kenapa alasannya? Oh, yang aku paham sih, karena si vape ini tuh brandingannya tuh dia lebih muda atau lebih kayak edgy, lebih gaul gitu sih menurut gue ya. Jadi kayak lebih irit juga tuh nih, lebih irit juga kan. Jadi kayaknya orang-orang yang nge-vape itu tuh ya kayak gitu, dia ngerasa mungkin lebih irit, terus ada kayak stigma atau ya stigma kayak lebih apa namanya, lebih edgy, lebih gaya gitu sih. Tapi itu stigma aja, stigma. Sekarang kan banyak banget pengguna vape yang gak cuma di kalangan cowok, tapi juga cewek juga banyak. Nah, kadang tuh di media suka banyak headline yang gimana ya, yang istilahnya tuh kayak merendahkan perempuan karena perempuan tuh melakukan rokok atau vape gitu. Menggunakan ya. Menggunakan. Jadi maksudnya dari media tersendiri juga seperti memfasilitasi gitu atau memberi representasi bahwa orang-orang yang rokok, bukan, bahwa rokok itu diberikan atau bukan diberikan, diperkuat gitu. Dibuat untuk para laki-laki. Jadi kayak bahasanya orang-orang yang rokok itu dia jadi lebih jantan, terus lebih keren, atau enggak jadi kayak tiket masuk kalau orang-orang pengen apa namanya kayak ngomongin suatu, nggak tahu, intinya lebih maskulin lah rokok itu, di framing oleh si media itu. Nah, di framing media itu maksudnya apa? Maksudnya tuh dia membuat suatu iklan, walaupun si iklan itu nggak menunjukkan, karena emang dilarang gitu, nggak menunjukkan si batang rokoknya itu, tapi bagaimana media menjelaskan membuat iklannya itu dari orang-orang yang mungkin melakukan kegiatan laki-laki. Maksudnya kegiatan laki-laki ini motor-motoran lah, atau kayak bikin dia lagi manjat tebing lah gitu. Dan itu tuh seperti menunjukkan bahwa ini loh laki-laki yang keren itu yang rokok kayak gitu, orang yang jantan. Jadi seperti orang yang rokok itu ya jantan kayak gitu sih. Ditambah juga kadang ada tagline-tagline dari mereka itu kayak pria punya selera lah, bukan basa-basi lah gitu. Dari pria punya selera aja kan kayak seakan-akan orang yang ngerokok itu pasti punya selera gitu. Gitu sih sepahamnya aku. Menurut itu stigma yang sedikit bodoh sih ya. Karena kalau yang ngerokok gini nih, ngerokok gitu ya. Ngerokok kan bagaimanapun ngerusak kesehatan gitu ya. Terus hubungannya sama lu manjat tebing gitu ya, maskulin. Manjat tebing kan kegiatan yang sehat gitu kan ya. Manjat tebing segala macam. Nggak mungkin sama rokok. Tapi hubungannya itu iklan yang cukup bodoh sebenarnya. Tapi banyak diterima oleh masyarakat gitu. Ya karena akadnya gak bego kan ya. Nah itu di framingnya gitu. Jadi kayak lu manjat terus di atas tebing lu ngerokok, keren banget itu. Tapi keren sih ya. Dia aja berpikiran keren, ya udah berarti emang benar medianya berhasil itu. Oke guys, jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh rokok di Indonesia ya, lebih tepatnya itu bukan hanya suatu konsumtif doang, tapi juga dia ada budaya di situ. Dia ada budaya, ada sejarah pastinya, ada juga politik gitu kan, atau bisnis kayak gitu dalam kong kali kong ya. Kong kali kong jadi di sebatang rokok itu gitu sih guys. Nah, terima kasih Sanel setelah mendengarkan obrolan podcast kali ini. Semoga obrolan kali ini memberikan manfaat, memberikan ilmu baru. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya.